grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me. All my dead left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. Whoa. And should I fall in the space between where I used to be and this reckoning, either way I will bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding what power sets me free, there is a grave that holds nobody, and now that power lives in me. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between where it's dead. And I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah, my weapon is. Hey Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, hey, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Saya melihat jemaatnya ada 100 orang tapi yang jawab baru 2 orang ini. Coba sekali katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, dari 100 orang baru 50 orang yang bilang shalom nih. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Tuhan kita telah bangkit ke surga. Baik Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini saya undang sama-sama untuk kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Sebab Tuhan kita Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kita. Dia telah mati untuk tebus dosa kita. Dan hari ini Dia telah bangkit untuk kita. Dan Dia curahkan Roh Kudus-Nya yang kudus untuk menemani hidup kita di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu di hidupku. Sebab Kau Allahku yang hebat. Sebab Kau Allahku yang hidup. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau. Penuhi tempat ini dengan Roh Kudus-Mu, ku sembah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus Tuhan, Kau yang ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Kita beri tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu.
urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi tempat ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan, sekali lagi mari angkat kedua tanganmu, katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Mari sembah, mari sembah Dia. Oh, Kau yang ditinggikan, Kau yang disembah, Yesus. Oh Roh Kudus, penuhi tempat ini, penuhi hati kami. Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami mau tinggikan. Mari sembah. Horia rabaya 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 rabaya. Siada rabaya 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 rabaya. Haleluya. Oh, sebab Kau Allahku yang hebat, Kau yang rela mati, Kau yang bangkit. Yesus, ku sembah. Siada rabaya 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 rabaya. Siada rabaya 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 rabaya. Oh Jesus, Kau kuatkanku, Kau kemenangan hidupku. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hamba. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini
lagi umat Tuhan katakan, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api, dengan iman katakan, dengan api Roh-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, lebih lagi sorakan haleluya. Biar nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan, Raja dari segala raja. Kau yang bertatah di tempat ini, Kau yang berkuasa tempat ini Tuhan. Kami percaya kami keluar dari tempat ini tidak akan sama pada saat kami datang tempat ini Tuhan. Akan ada terobosan-terobosan baru, akan ada pintu-pintu baru, akan ada mujizat-mujizat baru terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar semua kemuliaan, pujian, penyembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom. Sekali lagi katakan shalom. Wah, karena rame ya kan, boleh bisa sapa kiri kanan. Kalau dari bangku boleh katakan Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jika sudah silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan kita telah bangkit ke surga, amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan. Allah dahsyat. Angkat kedua tangan-Mu, sama-sama kita katakan Allah. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Dengan iman katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus ya. Sekali lagi, Allah bangkit. Sorak-sorai, 1, 2, 3, come on. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Saya undang bersama-sama umat jemaat Tuhan, mari kita bagi diri sama-sama. Kita berikan sorak kemenangan buat Tuhan kita sekali lagi.
Tepuk tangan bersama-sama. Sebab Roh Kudus yang telah tercurah untuk kita, memberi kita kekuatan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, yes, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bapak Ibu Saudara, kok saya lihat kalau Tuhan kita bangkit tapi nggak semangat nih. Mana suaranya semangat? Kalau semangat angkat kedua tangannya. Ayo angkat semua. Saya belum lihat tangannya terangkat. Yang belakang masih belum. Ayo jangan malu-malu. Sama. Oh, oleh darah anak domba ya, oleh kesaksian kita, bersama-sama katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Mari umat Tuhan, kedua kali kita angkat tangan sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama kita sorakan, haleluya. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba. Mana suaranya GBK Tarizo? Yes, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah anak domba, darah anak domba. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.
Sebab Tuhan kita Tuhan yang besar. Great is our God. Tepuk tangan bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Bersama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama kita katakan, great is our God. Katakan, pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatan. Amin Tuhan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, yes, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat. GBI Katarizo, mana suaranya? Come on! Yeah! Tepuk tangan dan kepala bersama-sama. Come on! Musik menyembah nama Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti. Sekali lagi, kami rindukan, wow, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti. Sekali lagi, lebih lagi, kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Bersama-sama katakan, great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Sebab Dia hidup, ada hari esok, Tuhan. Sebab Dia
tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Kami tak akan pernah gentar Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi pujian ini. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Rabaya. menjadi berarti, hidup kami menjadi bermakna dan berguna. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Engkau yang sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami satu jaminan kekal yang pasti. Untuk kami orang-orang yang percaya, yang menaruh harap kepada nama Yesus. Kami percaya pagi hari ini Roh-Mu yang kudus sudah hadir, bersemayam, bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu Tuhan melawat, memberkati, memulihkan, menyembuhkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ketika kami tinggalkan ruangan ini berbeda saat kami datang, sebab di tempat ini Tuhan sudah memerdekakan kami.
Dalam nama Yesus kami terima anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi hari ini. Di tengah-tengah kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Yang menunjukkan bahwa Engkau adalah pribadi yang berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Mari berfirmanlah buat kami Tuhan. Kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu buat kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menangkap isi hati Tuhan. Kami berdoa mari Tuhan Kau juga urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Hamba-Mu kosong, tanpa Tuhan hamba tidak berarti apa-apa. Tetapi Tuhan yang membuatnya menjadi efektif, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan pernyataan dan perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama kita katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Mari silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini saudaraku kita kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Pernyataan yang jelas bahwa hanya pribadi yang datang dari sorga yang akan kembali ke sorga. Dan Dia yang menyediakan tempat buat kita. Satu jaminan yang pasti, yang kekal. Buat setiap orang yang percaya kepadanya bahwa kita akan menerima bagian dalam kekekalan. Namun saudaraku, seperti apa yang seringkali kita peringati ketika kita memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Maka kita juga akan selalu mengingat tentang peristiwa bahwa Dia akan datang kembali. Jadi artinya sebenarnya saudaraku waktu kita memperingati, sebenarnya kita sedang diperingati bahwa Dia kelak akan datang kembali, bukan lagi dalam rupa seorang bayi yang mungil, yang kecil, yang tidak berdaya, yang hendak dikejar-kejar dan dibunuh oleh Herodes, tetapi Dia akan datang dalam segala kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja. Dan hari ini saudaraku kita coba mau lihat satu kebenaran firman Tuhan, ya. Materinya tolong ditayangkan dong. Dengan tema hidup kudus menyongsong kedatangannya. Kita akan lihat, boleh lanjut multimedia. Kita akan lihat Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Di depan sudah ada, karena cuma 2 ayat, kita akan baca ayat ini sama-sama. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saudaraku, Rasul Paulus menegaskan dengan jelas bahwa nanti pada waktu kedatangannya yang kedua kali, bahwa orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mau dikubur, mau dibakar, mau digantung di atas pohon kayak orang Toraja gitu ya, atau di atas gunung, nggak peduli saudaraku, mereka semua akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru dalam tubuh kemuliaan. Dan sementara orang-orang yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata dan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, lalu bersama-sama terangkat ke awan-awan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Garis bawah saudara ya, menyongsong. Oke, boleh lanjut multimedia. Saudaraku, saya waktu mempelajari apa ini arti kata menyongsong, saya coba buka kamus bahasa Indonesia
yang artinya saudaraku tindakan aktif untuk menyambut. Sekali lagi, ada satu tindakan yang aktif, yang sengaja diperbuat, yang sengaja dilakukan untuk menghadapi sesuatu yang akan datang. Kita menyambut, kita melakukan sesuatu dengan sengaja, itu menyongsong. Kita menyambut Tuhan yang datang sebagai Raja itu. Oleh karena itu saudaraku, Rasul Paulus menekankan akan kekudusan bagi orang percaya yang akan menyongsong Tuhan Yesus yang akan datang itu. Jadi sekali lagi saudaraku, firman Tuhan tegaskan saudaraku, tanpa kekudusan apa? Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Jadi ini tentang kata kekudusan. Kesucian hidup, ini bukan sekedar teori, saudaraku. Ya, saya mau tegaskan ini buat kita orang-orang Pentakosta, saudaraku. Kesucian hidup adalah buah kelahiran baru karena pertobatan kita, karena iman kita dalam Kristus dan Roh Kuduslah yang memberikan pembaharuan hidup itu, kekudusan itu dalam hidup kita. Karena itu saya mau katakan, saudaraku, tentang kekudusan kita ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita akan menyongsong Tuhan, menyambut Tuhan. Tindakan aktif yang dengan sengaja kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang mengerti boleh bilang amin. Sekali lagi, karena itu Paulus menekankan akan kekudusan orang percaya yang akan menyongsong Tuhan itu. Karena itu hari ini kita coba mau belajar ya dari Tesalonika pasal yang keempat ini, saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang kudus ya. Oke, boleh lanjut multimedia. Ayat pertama saudaraku ya menyatakan begini, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudaraku, yang pertama yang firman Tuhan tuliskan, saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang hidup di dalam kekudusan ketika kita hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ya, sekali lagi, hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, kita ini mungkin orang-orang zaman sekarang nggak terlalu ini ya, apa dengan kata berkenan begitu ya. Tapi kalau kita mempelajari sejarah orang-orang perjanjian lama, saudaraku, kata perkenanan ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Kita tahu ya, ketika orang-orang Israel hendak dicelakai oleh Haman ya. Ya, Haman apa Mordekai? Saya lupa. Haman, ya. Lalu Esther sebagai ratu disuruh menghadap raja. Tanpa perkenanan raja, maka Esther bisa dihukum mati sekalipun dia ratu. Karena tanpa dipanggil raja, dia menghadap raja. Kalau raja tidak berkenan, kalau raja marah, maka Esther bisa dihukum. Tetapi saudaraku, waktu Esther mau datang kepada raja, Esther suruh orang-orang Israel berpuasa 3 hari 3 malam. Ya, sampai ada istilah puasanya Esther, tidak makan 3 hari 3 malam. Ya, dan setelah itu Esther menghadap raja dan raja mengulurkan tongkatnya. Tanda apa? Tanda dia berkenan akan kedatangan, akan kehadiran Esther sang ratu itu. Saya mau katakan saudaraku, kehidupan kita seharusnya adalah kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Cara hidup kita adalah cara hidup yang Tuhan senang lihatnya. Tuhan mau melihatnya. Saya mau katakan saudaraku, ada begitu banyak orang percaya, boleh lanjut multimedia, yang hidup tanpa kekudusan. Padahal saudaraku, perkenanan Tuhan datang ketika orang percaya apa? Mengupayakan, mengusahakan
Nggak ada orang yang sempurna. Pendeta sekalipun bisa jatuh. Tapi bukan dengan sengaja dia mau jatuh. Bukan dia sengaja mau tinggal dalam kejatuhannya, dalam kegagalannya, di dalam dosanya. Tetapi dia punya satu upaya, satu usaha untuk hidup di dalam kekudusan. Dan perkenanan Tuhan datang ketika kita mengupayakan kekudusan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Waktu kita berupaya, waktu kita berjuang, waktu kita melakukan kehidupan ini dengan cara yang benar, maka perkenanan Tuhan itu akan datang buat kita. Karena kekudusan itu selaras. Kekudusan itu matching dengan sifat Allah, ya, sifat kesucian Allah. Saya gambarkan begini, saudaraku. Kalau di jalanan lagi ada orang tebar ranjau gitu ya, mau paku ataupun jari-jari yang ditajamin gitu ya, maka orang ambil barang itu dengan apa? Magnet, betul ya? Itu semua, keangkat semuanya. Sampai banyak betul ya di magnetnya nempel. Pertanyaan saya, kenapa cuma magnet yang nempel? Kenapa batu nggak nempel? Kenapa pasir nggak nempel? Kenapa kayu nggak nempel? Kenapa daun nggak nempel? Cuman barang-barang besi saja yang nempel. Kenapa, saudara? Loh, ini yang IPA mana nih? Hah? Iya, karena ada unsur besi. Semua magnet akan nempel, semua yang mengandung unsur besi akan menyatu dengan magnet. Saya mau katakan saudaraku, hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan yang bisa selaras dengan kehendak Tuhan, yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Jadi ketika kita hidupnya sembarangan, cara hidup kita seperti orang dunia, kita walaupun Tuhan mungkin datang gitu ya, kita nggak sadar Tuhan datang gitu. Waktu Tuhan lawat kita, Tuhan berkati hidup kita, kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita sudah lain unsur, saudaraku. Tapi waktu hidupmu suci, hidupmu kudus, hidupmu benar, itu selaras, itu matching dengan sifat kesucian Allah, engkau akan menikmati perkenan Tuhan dalam hidup ini. Yang mengerti boleh bilang amin. Dengan memisahkan diri dari nilai-nilai dunia, lalu mengejar kerajaan dan kebenaran Allah, kita diperkenan oleh Tuhan. Jadi kata kudus ini, saudaraku, sekali lagi ya, dari kata kados, ini artinya dipisahkan, berbeda, dikhususkan. Karena aku kudus, maka engkau harus kudus. Allah menyatakan itu, menunjukkan bahwa aku ini bukan Allah-Allahnya seperti bangsa-bangsa lain loh. Aku bukan sesembahan, aku bukan ilah-ilah seperti bangsa-bangsa lain loh. Yang mengaku dirinya Allah tapi bukan Allah. Aku ini berbeda, aku lebih tinggi. Karena aku adalah pencipta langit dan bumi. Kudus. Bisa dipahami saudaraku? Dan karena Allah kudus, maka saudara saya juga kudus. Kita ini berbeda, enggak sama dengan orang dunia. Maka firman Tuhan bilang kita harus dipisahkan. Kita ini dikhususkan, hidup kita dikhususkan, dipilih untuk hidup bagi kerajaan Allah dan kebenarannya. Bisa dipahami saudaraku? Itu yang namanya hidup kudus. Hidup dengan memisahkan dari nilai-nilai dunia, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, lanjut multimedia. Tujuan kehidupan kita, saudaraku, segala hal yang kita lakukan. Apa yang saudara perbuat, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara usahakan. Dalam bekerja, mencari uang, dalam berusaha, berdagang, apa yang kita lakukan. Agar kita sungguh-sungguh hanya satu perkara, saudaraku, mau jadi hamba yang berkenan di hadapannya. Kalau saudara menyadari perkara ini, saudaraku, hidup kita nggak akan berani macam-macam, saudaraku. Sekali lagi ya,
Tujuan kehidupan kita, segala hal yang kita lakukan adalah agar kita menjadi hamba yang berkenan di hadapannya. Kita bisa melihat saudaraku satu pernyataan dari para rasul ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, kalau kita akan hidup kudus, kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Karena hidup kita berkenan di hadapannya. Hidup gak sembarangan. Karena yang kita kejar hanya perkenanan Tuhan. Bukan hanya keuntungan semata, bukan hanya kesenangan semata, tapi perkenanan Tuhan. Ini saya mau cerita ya. Sekali lagi bukan untuk kesombongan, tapi ini menjadi teladan buat kita. Saudara, saya ini hamba Tuhan. Full timer, full heart, full semuanya lah, full gitu ya. Kapanpun saudara membutuhkan saya, kalau betul-betul butuh ya, betul-betul butuh loh. Silahkan hubungi saya, mau jam 2 malam pun saya akan hadir. Itu sudah terbukti, jemaat-jemaat yang lama sudah tahu. Tapi jangan juga kayak dulu, jemaat yang dulu tuh gitu ya. Jam 2 pagi telepon saya, urusannya cuman, Pak mau tempel pengumuman di gereja Pak. Wah, rasanya udah pengen kasih makan sendal aja. Pagi-pagi jam 2 malam orang lagi enak-enak tidur, saudaraku dibangunin. Saya pikir ada apa? Pak, mau pasang pengumuman di gereja. Boleh ya Pak? Set deh, apa kagak ada besok? Ya apa mesti jam 2 pagi gitu, bangunin orang gitu. Ilah gitu ya. Kapan saja Anda mau telepon saya kalau memang urgency, silahkan. Saya siap untuk melayani. Ya saudara, ceritanya saya kan memang pendeta yang juga sering diundang keluar. Ya puji Tuhan lah, khotbahnya laku dijual gitu ya. Diundang banyak gereja saudaraku. Jadi saya belajar dari rekan saya, dari teman saya, ya saya sebut sajalah namanya, Pendeta Samuel Simanjuntak. Beliau lebih hebat lagi dari saya, ya. Jam terbangnya untuk pelayanan di luar lebih tinggi dari saya gitu ya. Jadwalnya lebih padat lagi dari saya, saudaraku ya. Jadi saya belajar dari dia, gimana sih bro ngatur jadwalnya gitu ya. Sebab kan kalau kita sudah terima jadwal yang jam 9, udah mati kutu dah tuh. Nggak bisa ke jam 8 nggak bisa, ke jam 10 nggak bisa. Harusnya 2 kali khotbah jadi 1 kali khotbah doang gitu ya. Ya tapi kalau misalnya itu kan kita ukur juga ya dari jarak, terus persembahan kasihnya berapa gitu ya. Kan secara manusiawinya gitu kan. Saya diundang saudaraku, karena saya punya cabang binaan cukup banyak. Jadi saudaraku kalau saya bilang cabang binaan tuh artinya saya gembala pembinanya. Ada banyak gereja di daerah Poris ini yang jadi cabang binaan saya maupun juga di daerah luar gitu ya. Karena saya kan juga pengurus di BPD. Singkat ceritanya saudaraku, mereka minta jadwal, ya saya tahu lah ini gereja kecil gitu ya, yang PK-nya nggak seberapa gitu ya. Saya ulur-ulur gitu ya, belajar ilmu dari Pak Samuel, ulur dulu, lihat dulu gitu ya. Nanti kalau kondisinya memungkinkan baru masukin gitu ya. Jadi saya udah ulur-ulur gitu ya. Tapi dia maksa, Pak cepetan Pak, nanti kami nggak kebagian. Akhirnya saya kasih jadwal saudaraku. Ya, akhirnya saya kasih jadwal. Ya udah tanggal sekian nih. Saya udah tahu lah jam 9 pagi PK-nya sekian. Ya mohon maaf lah PK-nya tuh di bawah standar begitu ya. Udah terima lah gitu ya. Ya udah gitu ya, namanya juga hamba Tuhan kan nggak semata-mata cari duit gitu ya. Ya sudah. Besoknya saudaraku, saya terima telepon. Pak Rianto, bisa bantu kami Pak? Kenapa Pak? Ini Pak, kami butuh tanggal sekian, tanggalnya persis tanggal itu saudaraku. 2 kali khotbah dan PK-nya 5 kali lipat dari yang itu. 5 kali lipat. Coba, ini jujur ya, secara daging, sakit nggak? Aduh Tuhan, misalnya yang itu gope,
Kalau 5 kali lipat, no tiao pua gitu kan, 2,5 juta. Aduh Tuhan mesti buang 2 juta. Aduh. Ini serius saudaraku, betul? Secara daging sakit saudaraku. Biar pendeta juga kehilangan duit 2 juta mah sakit juga. Tapi saya balik lagi saudaraku, ini loh. Saya melayani itu bukan semata-mata uang. Tapi saya melayani untuk diperkenan oleh Tuhan. Amin. Saya berharap Anda juga dagang seperti itu. Anda bekerja juga seperti itu. Bukan sekedar cari duit, bukan sekedar cari untung. Tapi cari perkenanan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua. Oke, boleh lanjut multimedia. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Saudaraku, hal yang kedua yang saya jumpai bagaimana kita bisa hidup kudus ketika kita memahami kehendak Allah. Saudaraku, kita nggak akan pernah bisa menjadi pribadi yang hidup di dalam kekudusan tanpa kita mengenal, mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini. Oke, boleh lanjut multimedia. Salah satu kehendak Allah bagi kita adalah pengudusan hidup kita. Kehendak kita harus ditundukkan. Sekali lagi saudaraku, kehendak kita, keinginan kita harus ditaklukkan pada kehendaknya Tuhan. Sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudaraku, kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang mengerti akan hidup dalam kebenaran kalau kita nggak kenal apa itu kebenaran. Kita nggak mengerti apa itu kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan, saudaraku, bagi kita adalah bukan untuk melakukan apa yang cemar. Apa itu cemar? Dalam bahasa kamus dibilangnya kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang cemar, melainkan apa yang kudus, apa yang suci. Dan saat orang menolak kehendak Allah, waktu kita tolak keinginan hati Tuhan, waktu kita tidak mau seirama menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan, maka sebenarnya kita sedang bukan saja menolak kehendak Tuhan, tapi kita menolak pribadinya Tuhan. Menolak Allah yang telah memberikan rohnya kepada orang percaya. Bisa dimengerti saudaraku? Saya mau katakan begini saudaraku, ini mungkin secara umum. Ketika kita bicara melakukan atau memahami, mengerti kehendak Tuhan. Allah menginginkan kita melakukan hal yang kudus, bukan yang cemar. Ini mungkin masih spesifik, masih berbicara secara general, masih bicara secara umum. Tapi bagaimana saudaraku ketika Tuhan bicara lebih spesifik lagi kepada setiap pribadi lepas pribadi. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan suruh engkau lakukan dan engkau perbuat. Ini dibutuhkan kepekaan buat setiap pribadi kita. Untuk kita tangkap, mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara, kemarin saya sudah kesaksian ya sama jemaat di Komsel ya. Saya melayani satu orang besar lah di Polres Gagah yang kemarin pernah kesaksian di gereja waktu itu ya tentang istrinya yang sakit. Orang ini dalam tanda kutip unik lah gitu ya. Dan dia tidak mempercayai banyak orang. Saya menemukan tipikal-tipikal orang seperti ini sudah ada beberapa orang. Dulu saya juga pernah melayani satu bos besar sekali begitu ya. Satu mainannya satu Indonesia gitu ya. Mungkin saudara kalau saudara searching di Google
namanya Hengki Samuel Daud, almarhum sekarang sudah ya. Itu dulu juga model-modelnya kayak begitu gitu, orang-orang yang model khusus lah gitu. Jadi saya layani secara pribadi saudaraku. Setiap hari Selasa saya ke sana konseling, sharing, tukar pikiran untuk neguhkan dia gitu ya, karena dari sepeninggalan istrinya dia goncang juga, padahal dia ahli psikologi, tapi goncang juga gitu ya. Lalu saudaraku singkat cerita, dia kasih saya, Pak, ini Pak persepuluhan saya, itu duit segepok saudaraku. Itunya pun ucel-ucelan saudaraku ya, nggak rapi gitu, pokoknya berantakan gitu, pok aja. Ini Pak persepuluhan saya. Saya tanya, Pak ini duit apa nih? Buat gua apa buat siapa nih? Enggak Pak, itu persepuluhan. Oh persepuluhan, berarti buat gereja ya? Iya Pak, buat gereja. Oh iya, dalam hati aduh kenapa nggak buat gua? Tapi ini serius nih saudara, ini saya ngomong begini supaya saudara ngerti gitu. Ya, di hati kecil, kan gua yang layanin. Ini kan bukan jemaat. Sekali lagi ya, ini kan bukan jemaat Polres Gagah. Ini kan orang pribadi yang saya layani. Saya kan profesional kan. Pendeta itu sama kayak dokter loh. Boleh kerja di rumah sakit, boleh buka praktek sendiri di rumah. Saya kan profesional. Pendeta itu profesional. Bisa nangkep gak saudara? Ini ngerti gak dia? Nyampe gak dia? Ini kan pelayanan pribadi saya. Tapi waktu dia berikan uang itu dan saya tanya dengan jelas, ini uang untuk apa? Persepuluhan Pak. Oh kalau persepuluhan Alkitab bilangnya apa? Bawalah persembahan-persembahan itu ke dalam rumah Tuhan, bukan rumahnya gembala jemaat. Iya dong, bawalah persembahan itu ke dalam rumah Tuhan, bukan rumahnya pendeta. Jadi saya bawa saudaraku ke dalam rumah Tuhan. Saya transfer ke bendahara. Tapi di hati kecil iblis berbisik gak? Lu kan mau bayar uang kuliahnya Cynthia lu. Saya jujur saudaraku ya, kaget-kaget juga nih kuliahin anak nih. 2 bulan sekali, belasan juta. 2 bulan sekali. Saya kan full timer, bukan pengusaha loh gitu. Jadi tersyok-syok juga gitu loh. Hah? Kayaknya gue kemarin baru bayar. Iya, memang begitu Pak. Jadi semester besok dibayar semester sekarang. Dibagi 3 kali. 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan saya ditagih. Dapat duit kaget. Udah pakai aja, nggak ada yang tahu. Ini serius saudara. Tapi sekali lagi saudaraku, saya mau katakan Tuhan panggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Amin. Dan saya mau katakan saudaraku, ini bicara tentang keinginan kehendak Tuhan secara pribadi buat saya. Tuhan bilang enggak, itu untuk pekerjaan Tuhan. Kirim ke gereja. Kirim ke gereja. Amin. Memahami kehendak Tuhan. Ini secara spesifik. Waktu Tuhan taruh engkau ada di satu pekerjaan, di satu tender, di satu bisnis. Apa yang Tuhan mau? Tangkap enggak? Apa yang Tuhan mau? Kenapa Tuhan saya ditaruh di sini? Apa yang Tuhan mau buat saya? Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan? Saudara harus tangkap itu. Memahami kehendak Allah. Kenapa? Yang jadi persoalan waktu saudara keluar dari kehendak Allah. Waktu saudara tidak mau menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Saudara sedang menolak. Bukan hanya menolak kehendaknya. Tapi sedang menolak pribadinya. Yaitu rohnya yang kudus. Yang telah diberikan kepada kita. Amin. Bisa dipahami ya? Oke. Yang terakhir. Kata-kata mujizat ya. Terakhir. Tentang kasih persaudaraan, Paulus bilang tidak perlu kutuliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar.
kasih mengasihi. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus langsung, dari Allah langsung. Allah adalah kasih. Saudaraku, yang ketiga, ternyata punya satu korelasi yang erat. Jadi ketika kita bicara kita mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita, ini adalah sebuah metode kekudusan yang dikhususkan bagi kita orang percaya. Jadi ternyata saudaraku, hidup kudus itu bukan hanya menjauhi percabulan, ya, bukan hanya kita menjadi orang yang tidak terikat dengan dunia, mematikan segala sesuatu yang duniawi. Bukan saja itu, saudara. Tapi kita hidup kudus adalah ketika kita mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Dan orang percaya yang mau hidup kudus akan diberi kemampuan untuk mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Amin. Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa mengasihi. Oke, lanjut multimedia. Untuk memenuhi tuntutan itu, Allah telah memberikan rohnya yang kudus kepada orang percaya agar kita dimampukan hidup kudus seperti Kristus. Jadi saudaraku, sekali lagi bukan dengan kekuatan kita untuk kita bisa hidup kudus. Itu ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang menolong kita untuk kita bisa hidup kudus seperti Kristus hidup. Dan tujuan akhirnya adalah agar kita bisa menyatakan kasih kepada sesama seperti Kristus. Punya mata melihat seperti Kristus mengasihi. Punya hati seperti hatinya Kristus. Punya tangan mengasihi seperti tangannya Kristus. Punya kaki yang rela untuk berbuat, untuk mengerjakan, untuk berjalan dalam pengorbanan seperti kakinya Yesus. Amin, bisa dipahami saudaraku? Saya mau katakan saudaraku, sekali lagi bahwa bukti orang yang hidup dalam kekudusan bukan sekedar dia menjauhi perjabulan, mematikan segala keduniawian, tapi dia harus menjadi pribadi yang mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Saya mau katakan saudaraku, hari-hari ini dunia mengerikan saudaraku, sangat-sangat mengerikan. Nggak kenal nih, nggak kenal, ya nggak kenal. Lalu sekarang ini kan banyak kan pertemuan lewat media sosial gitu ya. Lalu begitu ketemu, where are you from? I am Chinese. Langsung orang Amerika yang begini, dok. Saya bilang ini ngeri amat gitu ya. Enggak kenal loh saudara. Tapi begitu menyebutkan saya orang ini, itu bisa langsung bencinya sampai ke akar-akar gitu. Kemarin orang Korea yang tinggal di Indonesia, aduh siapa sih? Nah yang dulu jadi presenter tuh, kan ditanyain bagaimana Korea? Oh Korea itu adalah bangsa yang sangat narsis di dunia. Itu opa-opa jangan dilihat ganteng-ganteng gitu. Kalau ngelihat yang pakai berjilbab, mau ditusuk sama mereka. Narsisnya itu benci banget dia orang sama orang-orang. Iya rasis. Oh iya rasis, sorry. Terima kasih buat koreksinya. Rasisnya itu, pokoknya mereka tuh benar-benar. Saya mau bilang begini saudaraku, siapa di sini yang bisa memilih kita dilahirkan dari bangsa apa, warna kulit apa? Jujur saya katakan, saya sendiri adalah orang yang termasuk salah satu orang yang sebenarnya berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa gue mesti lahir di Indonesia? Bukan lu ciptain gue sekalian jadi orang Indonesia, kenapa gue mesti setengah-setengah begini? Di Cina gue gak diaku, di Indonesia gue dibilang Cina. Serius loh, saya pernah bertanya itu sama Tuhan. Kenapa Tuhan?
Nggak ada yang bisa memilih, saudaraku. Tapi hari-hari ini dunia sudah mencerminkan tentang perkara itu. Begitu rasisnya itu begitu luar biasa. Rasisnya itu udah mengakar dan membenci orang lain sekalipun mereka nggak mengenal. Hanya gara-gara apa? Ras mereka, latar belakang daripada negara atau suku mereka atau agama mereka. Saya mau katakan saudaraku, tidak demikian dengan kita. Orang yang hidup dalam kekudusan, dia harus hidup seperti Kristus. Punya mata melihat seperti Kristus melihat dalam kasih. Punya hati seperti Kristus. Punya tangan, punya kaki seperti Kristus. Amin. Next. Wah, ini yang akhir, paling akhir. Mohon maaf ya, agak sedikit panjang. Ini dalam, saudaraku ya. Sekali lagi, ini dalam. Ini hasil perenungan sampai jam 3 pagi, saudaraku ya. Jadi dikasih tahu nih, nyusun khotbah nggak gampang gitu ya. Oke, lihat ayat 6-nya, saudaraku. Ayat 6-nya bilang begini. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Garis bawah saudaraku ya, kalimat yang merah tuh. Kita nggak boleh memperlakukan orang lain, memperlakukan saudara kita. Dia mah bukan saudara gua. Bukan, maksudnya sesama kita manusia. Tidak boleh memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Apa itu maksudnya? Keterangannya. Memperlakukan orang dengan tidak baik menunjukkan perbuatan yang semau-maunya. Sesuka hati tanpa mengindahkan keadaan orang lain. Menindas orang lain. Halo? Saya sangat berharap, kata Rizzo, jemaatnya adalah orang-orang yang hidup penuh kasih. Nggak ada lagi hatinya yang model kayak begini ya. Menindas orang lain. Kemarin ini lagi heboh nih sampai sekarang nih. Wakil Menteri Tenaga Kerja versus siapa namanya? Si apa lagi, bukan Cipehong. Tahu kan beritanya? Ada yang tahu nggak? Jadi ceritanya nih perusahaan ngambilin itunya, semua data-data pribadi karyawannya. Jadi orang mau keluar diinjek sama dia, ditindas. Lu mesti bayar sekian puluh juta dulu baru ijazah lu boleh keluar. Kalau enggak lu harus kerja di sini. Dan waktu dia kerja diperlakukannya sesuka hatinya. Jadi orang diikat. Kenapa diikat? Karena ijazahnya ditahan. Semuanya data-data pribadinya semua ditahan. Tapi orang mau keluar, mau berhenti nggak bisa. Karena ada ikatan perjanjian kerja. Lalu ditindas secara kerjanya udah nggak ada jam waktunya. Udah sesuka hati. Model-modelnya udah kayak zaman Rodi lagi. Lalu orang-orang ini lapor saudaraku. Lapor naik ke wali kota sampai ke tingkat menteri saudaraku. Didatengin sama menteri, itu bosnya masih songong. Wah, saya bilang hebat nih bosnya, saya bilang. Siap-siap pakai baju orange. Bener aja, saya kemarin ngeliat udah pakai baju orange gitu ya. Saya bilang dalam hati gitu ya, blow on. Satu kan si Ahok udah pernah ngomong kan, orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pejabat. Biar lo orang kaya, lo lawan pejabat yang lagi berkuasa sekarang, hancur lo. Orang dia punya wewenang, punya kekuasaan, punya otoritas untuk bikin kita susah. Wih, ini dilawan saudaraku. Saya bilang, ini hebat nih, jagoan nih saya bilang gitu ya. Bener aja saudaraku, sekarang udah pakai baju oranye tuh gitu. Saya mau bilang saudaraku, saya mau berkata bahwa kita orang Kristen, kita orang percaya, nggak boleh memperlakukan orang dengan tidak baik. Memperlakukan orang semena-mena, sesuka hati kita, mentang-mentang dia orang susah, mentang-mentang dia orang kecil, dia nggak bisa ngelawan, kita injek sampai apa katanya itu ya,
pokoknya sampai madunya sudah tak bersisa gitu ya. Kita menindas orang lain. Hati-hati saudaraku. Apa kata firman Tuhan tadi? Karena Tuhan adalah, halo, baca. Karena Tuhan adalah, orang itu ditindas mungkin gak bisa ngelawan kamu. Karena dia orang kecil, tapi dia berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan Allah yang akan jadi lawanmu. Kalau kita sudah dilawan Allah, saudaraku, selesai. Mau seberapa hebat dan kuatnya kita, berantakan kita. Bisa dipahami, saudaraku? Lalu firman Tuhan bilang jangan memperdayakan. Apa itu memperdaya orang? Berarti mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang curang, yang merugikan orang lain, yang manipulatif gitu ya. Manipulatif bener, bahasanya bahasa susah. Jangan tipu-tipu orang gitu, jangan manipulatif orang, mentang-mentang ini orang bodoh gitu ya. Mentang-mentang ini orang kagak ngerti, diperdaya. Kita ambil keuntungan, kita ambil bagian yang sebenarnya bukan haknya kita. Kita memperdaya orang lain. Hati-hati saudaraku, semuanya itu tidak akan lepas dari pembalasannya Tuhan. Amin. Biar hari ini saudaraku sekali lagi menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Melalui peringatan hari kenaikan Kristus ke sorga. Paulus mengingatkan supaya kita hidup kudus. Apa itu hidup kudus? Hidup kudus artinya berkenan kepada Allah. Amin. Hiduplah, carilah perkenanan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya itu hanya cari perkenanan Tuhan. Seorang prajurit tidak akan memusingkan dengan penghidupannya. Karena dengan demikian dia tidak berkenan kepada komandannya. Ya, kalau dia masih memusingkan tentang kehidupannya, dia tidak berkenan di hadapan komandannya. Yang kedua, memahami kehendak Allah. Bukan saja bicara tentang hal-hal yang general, kita mengerti Tuhan tidak mau, tidak suka kita perbuat ini, perbuat itu. Ini pun penting secara general. Makanya belajar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, waktu yang agak sedikit dalam-dalam kayak begini, jangan langsung bete gitu ya. Ini zaman sekarang kan begitu ya, dengar yang dalam-dalam dikit, males gitu. Enggak, supaya kamu ngerti firman Tuhan. Memahami secara general firman Tuhan. Bahkan yang lebih spesifik lagi, kita harus memahami kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya perbuat, yang saya kerjakan hari ini. Dan yang terakhir, bicara tentang kekudusan itu bicara tentang mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk, saya undang pemain musik. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yuk kita bangkit berdiri. Selagi aku masih kuat, saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini suruh jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. 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 Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di tengah-tengah kami beribadah kepadamu, memperingati akan kenaikan Kristus ke sorga. Kami diperingati bahwa kami orang-orang percaya harus menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebab itu kehidupan kudus menjadi sesuatu yang penting bagi kami, karena hanya orang-orang yang kudus yang dapat menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena itu hari ini Tuhan ajar kepada kami bagaimana hidup kudus ketika kami hidup berkenan kepada Allah. Hidup ini dengan segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami tuju, apa yang kami capai, semuanya hanya untuk mencari perkenanan Tuhan. Biar kami boleh melakukan segala kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari Roh Kudus, Engkau juga tolong kami supaya kami memahami kehendak Allah. Kehendak Tuhan bagi kami adalah pengudusan. Kami dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu biar kami juga mengerti akan kehendak Allah, memahami akan kehendak spesifik Allah bagi hidup kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena orang-orang yang menolak kehendak Allah, sebenarnya dia bukan sekedar hanya menolak kehendak Allah, tetapi dia sedang menolak pribadi Allah itu sendiri, yaitu Roh-Nya yang kudus yang telah diberikan kepada kami orang percaya. Bahkan yang ketiga, hidup dalam kekudusan berarti mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kami. Kami telah belajar tentang kasih Allah yang begitu besar, sehingga rela mengorbankan Kristus Yesus buat kami, supaya kami orang-orang yang berdosa, yang tidak pantas untuk diselamatkan, tetapi kami dibenarkan oleh karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Karena itu mari Roh Kudus tolong kami supaya kami punya hati seperti hatimu, punya mata seperti matamu, punya tangan dan kaki seperti tangan dan kakimu. Hidup kami, hidup kudus seperti Kristus. Mari Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Tidak kebetulan kami boleh bersama-sama beribadah dan kami boleh belajar akan firman-Mu pagi ini. Biar firman-Mu dimeteraikan dalam hidup kami dan sungguh-sungguh kami mengejar kekudusan itu. Kami mau berupaya dan berjuang dan Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Terima kasih pada Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa persembahan kita. Ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop, bisa melambaikan tangannya. Ada satu, bisa dibantu. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di tembok sebelah kiri dan kanan.
Nanti Bapak Ibu Saudara tidak perlu maju karena akan ada para pelayan yang akan membawa amplop berwarna coklat untuk diputarkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebenarnya kami ingin bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu, biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja di tempat ini. Terima kasih buat berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan memberkati bersama Bapak Ibu Saudara. Silakan pada Pak Gembala. Baik, kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Hari Sabtu doa pagi Zoom ada, dan diingatkan buat pengurus utama ya, pengurus, bahwa hari Minggu selesai ibadah raya kedua kita ada rapat di gereja ya. Jadi mohon untuk kehadirannya karena ada agenda yang perlu kita putuskan bersama begitu ya. Oh iya, hari Sabtu ada DKP, sorry saya lupa tuh malah DKP-nya. Oh iya betul. Hari Sabtu ini kita ada DKP, tetap berjalan seperti biasa ya, kita tetap ada ibadah, kita akan sama-sama di gereja ya. Baik, itu saja saudaraku. Kita, oh ya, untuk yang mau penyerahan anak silakan isi formulir segera, daftarkan ke sekretariat. Yang mau menikah juga begitu ya. Tolong didaftarkan ke sekretariat biar datanya masuk, segera bisa diproses untuk kegiatan katekisasi BPN-nya ya. Baik, kita akan makin berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pagi hari. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami pagi hari ini, ketika kami memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga, hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang terpilih yang akan menyongsong, yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kelak, ketika Engkau datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu biarlah Tuhan sungguh kami boleh secara aktif, secara sadar, dengan kesungguhan hati mengupayakan, mengusahakan
untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kekudusan. Dan kami percaya Tuhan, sungguh Roh Kuduslah yang menolong kami dan memampukan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan dan mengasihi sesama kami seperti Allah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Kau memberkati setiap umat-Mu dalam setiap apa yang dikerjakan, apa yang diupayakan. Biarlah semua ada dalam perkenanan Tuhan dan kami mau mengerti, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Kau memberkati juga buat semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pagi hari ini tidak terkecuali. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Ceritalah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Limpahan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat gereja kami. Tuhan terus pakai Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk menumbuh dewasakan setiap umat Tuhan menjadi pribadi-pribadi mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau yang juga memberkati pembangunan gereja kami Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan ini, maka Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Kau memberkati Tuhan buat setiap kami umat-Mu, biar kami punya hati yang lebih lagi mencintai Tuhan, lebih dari harta kami, dari taburan, dari pemberian kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati juga secara khusus donatur-donatur yang terbeban, yang punya hati untuk memberkati pembangunan ini. Tuhan jamah hati mereka, biar sungguh-sungguh gereja ini dapat terselesaikan dengan sempurna karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mari Kau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Kami memberkati tanah air kami, bumi Indonesia diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, bencana-bencana alam, kecelakaan-kecelakaan. Tuhan jauhkan semuanya. Bahkan Tuhan berikan kewibawaan kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintahan kami. Berikan kemampuan hati yang takut akan Tuhan, membawa sejahtera bagi rakyat Indonesia di tengah-tengah krisis ekonomi dunia Tuhan. Mari Tuhan tolong bangsa kami supaya dengan survive, dengan selamat bisa melewati masa-masa sukar ini. Dan kami semua rakyat Indonesia dapat terlindungi oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, maka Tuhan limpahkan anugerah dan berkat-Mu berlimpah-limpah. Damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang penuh sejahtera, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.